Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang pertandingan Liga 1 antara Dewa United versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Dewa United dengan skor 2-1. Dengan hasil akhir ini berarti untuk sementara Dewa United naik ke peringkat nomor 2 dan selisih poin mereka dengan Persib Bandung adalah 6 poin. Sedangkan Persija Jakarta turun ke peringkat nomor 3 dan selisih poin mereka dengan Persib Bandung adalah 7 poin. Selain itu juga teman-teman, ini adalah kemenangan kelima secara berturut-turut bagi Dewa United dan juga membuat mereka menjadi tim yang paling produktif sejauh ini dengan total 43 gol dari 22 pertandingan. Sedangkan bagi Persija Jakarta dengan kekalahan ini berarti dalam 3 pertandingan terakhir Persija gagal meraih kemenangan. Oleh karena itu, mereka juga untuk sementara harus turun peringkatnya ke peringkat nomor 3. Padahal untuk pertandingan semalam, Persija Jakarta kita tahu bisa memainkan pemain-pemain pilar mereka, mulai dari Rizky Ridho, ada Ramon Bueno, ada Gustavo Almeida, dan ada juga Muhammad Ferrari. Sedangkan dari Dewa United, mereka sebetulnya kehilangan kapten mereka ya, Mitrevski, dan diganti oleh Brian Fatari. Sedangkan Mesidoro kembali bermain dari awal. Dan kita tahulah memang Dewa United adalah satu-satunya tim yang sejauh ini bisa mengalahkan Persib Bandung. Jadi mereka bukanlah tim lemah. Dan memang dari segi materi pemain, mereka punya materi pemain yang istimewa, apalagi pelatih mereka nih Rickering ya, dengan kemenangan semalam berarti dari 73 pertandingan yang dia menjadi pelatih dari Dewa United itu baru kalah 20 kali. Ini kan beda ya dengan Carlos Peña yang memang kita tahu walaupun masih awal melatih Persija Jakarta, sudah mulai kesulitan lah untuk bisa menerapkan taktik yang sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain Persija agar Persija bisa konsisten mengoleksi 3 poin. Padahal peluangnya itu ada, apalagi di pertandingan sebelum Dewa United lawan PSBS Biak. Pada saat PSBS Biak harus bermain dengan 10 pemain, tapi Persija gagal meraih kemenangan. Dan kalau saya melihat nih Persija ada masalah juga di lini pertahanan mereka ya. Dalam 3 pertandingan terakhir berarti Persija kemasukan berapa tuh? 7 gol ya. 3 lawan Solo, 2 lawan Biak, dan semalam 2 lawan Dewa United. Walaupun 2 gol dari Dewa United dari penalti, tapi beberapa kali juga para pemain Dewa United bisa menembus lah lini pertahanan dari Persija meskipun dengan bersusah payah. Namun saya bingung juga sih pada saat saya melihat para pemain Persija memilih untuk bermain defensif. Dan saya kan siaran ya pertandingan ini semalam ya, dan seperti yang saya jelaskan bahwa baru pertama kali itu saya melihat Persija bermain defensif musim ini. Dan memang sih ya Dewa United lagi on fire. Mungkin juga nih jadi pelatih Carlos Peña berhati-hati, apalagi di 2 pertandingan sebelumnya Persija kan kemasukan 5 gol. Tapi saya pikir pada saat Persija memang punya pemain-pemain inti yang bisa mereka mainkan, seharusnya berani juga sih bermain sedikit terbuka, mengganggu lah para pemain Dewa United di lini pertahanan mereka. Tapi dengan bermain defensif, dengan menunggu mau coba counter, oke. Memang di babak pertama Persija lebih efektif, bisa menciptakan 3 peluang kan, ada 2 peluang dari Gustavo dan 1 free kick dari Gayos. Tapi kan intinya bukan cuma untuk menciptakan peluang. Kalau memang bisa menciptakan peluang tapi mencetak gol, itu adalah hal yang berbeda. Jadi memang dari segi efektivitas dalam urusan menciptakan peluang Persija bagus, tapi end produknya itu harus ada. Dan Dewa United dengan diberikan keleluasaan untuk menguasai bola, mereka tinggal mencari jalan saja, tinggal mencari jalan keluar. Bagaimana caranya bisa menciptakan peluang yang lebih berbahaya kemudian mencetak gol. Dan tentunya memaksa para pemain Persija melakukan pelanggaran. Karena para pemain Persija melakukan banyak sekali pelanggaran di pertandingan semalam. Dan saya agak bingung juga dengan pilihan Carlos Peña menurunkan Carlos Eduardo. Karena sepengetahuan saya Carlos ini performanya tidak konsisten ya. Walaupun di pertemuan pertama lawan Dewa United dia yang turun dan memang clean sheet. Tapi dia gak konsisten performanya. Maka itu sempat Andri Tan yang mengambil alih kan posisi penjaga gawang utama dari Persija. Dan walaupun Carlos ini juga ada melakukan penyelamatan di babak pertama itu kan, dari Jaja ya, 2 kali
yang dua-duanya dari corner. Tapi saya melihat dia kurang meyakinkan gitu dalam ball handling, bahkan lebih memilih menendang bola jauh ke depan daripada memulai serangan dari pertahanan. Jadi ini perbedaan dari Carlos Eduardo ya. Dan memang sih Dewa United sulit menciptakan peluang di babak pertama, peluang yang berbahaya. Tapi di babak kedua mereka menaikkan intensitas permainan dan mereka lebih banyak mengandalkan umpan-umpan jauh. Babak pertama mereka ada kombinasi umpan jauh, ada umpan-umpan pendek. Dan Persija sebetulnya bertahan babak pertama itu oke, nggak ada masalah. Mungkin mau membaca lah permainan dari Dewa. Tapi ya idealnya, ini idealnya ya. Jadi idealnya di babak kedua tuh naik sedikit tinggi. Karena para pemain Dewa kan ya logisnya pasti sudah capek tuh babak pertama lama menguasai bola kan, tapi sulit mencetak gol. Namun para pemain Persija tetap memilih bertahan. Dan akhirnya kita lihat ada satu umpan dari Jaja yang menuju kepada Alex Martin, ini lagi top skor kan dia kan. Nah di sini sebetulnya ini 50-50 sih. Ini 50-50. Antara si Carlos ini mendapatkan bola atau si Alex Martin mencetak gol karena ditinggalkan garis gawangnya itu kan ditinggalkan, artinya sudah keluar dari garis gawang Carlos. Dalam hal ini saya melihat memang ada benturan lah antara Carlos dengan Alex Martin, dan Alex Martin memang lebih awal mendapatkan bola. Nah, jadi memang dalam hal ini perlu dicek oleh wasit yang berada di ruang VAR, dan ini seperti yang tadi saya katakan 50-50. Ada wasit juga yang bisa mengatakan ini bukan penalti, tapi dalam hal ini setelah ada pengecekan dari ruang VAR dinyatakan penalti karena dinyatakan juga ini DOXO, artinya denial of goal scoring opportunity. Jadi mencegah pemain tim lawan mencetak gol. Karena memang Alex Martin itu sudah one on one dengan Carlos Eduardo. Mendapatkan penalti, Alex bisa mencetak gol dari penalti karena si Carlos itu mendapatkan 2 kartu kuning ya. Sebelumnya babak pertama karena mengulur waktu menurut wasit. Padahal masih babak pertama loh. Dan kemudian kartu kuning kedua, kartu merah Andri Tani ya gak bisa lah, langsung bisa save penalti, jarang lah, baru masuk kan. Dan dia terkecoh, tapi setelah itu yang saya bingung, Persija keluar menyerang all out. Dan pada saat all out, bermain dengan 10 pemain, justru para pemain Dewa tuh gak bisa berkembang. Nah itu juga yang saya katakan, pada saat siaran kenapa gak dari awal juga sedikit berani bermain menyerang, ganggu para pemain Dewa di pertahanan. Dan terbukti kan, si Gustavo bisa mencetak gol dengan kombinasi bersama Raihan Hanan. Walaupun di babak pertama Raihan Hanan sulit mendapatkan ruang, sulit melewati para pemain Dewa United. Dan pada saat satu sama, Persija tuh tetap menyerang loh. Bahkan tuh sekali umpan dari Witan tuh, kalau nggak dihalau tuh, saya lupa pemain Dewa United mana tuh yang halau, itu Revadi. Kalau nggak itu udah nyampe loh ke Gustavo. Tapi kemudian malah petaka lagi. Pada saat Ricky Kambuaya berproses counter, bergerak, secara sendirian, kemudian situasi 2 lawan 1 ada hanya Rizky Ridho di belakang karena para pemain Persija asik menyerang, hanya Rizky Ridho, dan kemudian dia tidak membagi bola kepada Mesidoro karena Mesidoro dan Kambuaya versus Rizky Ridho, dia coba untuk gocek Rizky Ridho, tapi di sana jelas ada tangan dari Rizky Ridho yang mendorong, sehingga dinyatakan penalti lagi dan Alex Martin bisa mengkonversikan penalti tersebut secara baik. Dan setelah itu Persija menyerang, ada peluang juga dari Gustavo yang di-save oleh Sonny Stevens, luar biasa performanya. Tapi pada akhirnya Dewa United yang memang meraih kemenangan, sehingga Persija Jakarta kehilangan banyak poin dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi dengan demikian mereka cukup jauh ketinggalan dari Persib ya sekarang ini. Apalagi jika nanti Persib Bandung di pertandingan nanti malam meraih kemenangan atas PSIS Semarang. Jadi yang kita bisa pelajari dari pertandingan antara Dewa United versus Persija, yaitu pada saat ada sebuah tim mengandalkan strategi defensif, ya benar-benar harus fokus, harus memproteksi penjaga gawangnya, jangan sering out of position. Dan kalau bisa, ada sedikit high press juga, tapi para pemain Persija lebih banyak mid press. Jadi maka itu ada ruang bagi para pemain Dewa United untuk membagi bola juga sampai ke ruang pertahanan dari Persija. Dan yang kedua ingin saya bahas secara singkat adalah tentang pertandingan PSIS Semarang versus Persib. Nah sekarang ini sebetulnya momentumnya berada di kubu Persib. Jika mereka menang, mereka akan semakin jauh dari Dewa United dan tentunya dari Persija. Dan memang PSIS Semarang kita tahu lah performanya lagi gak konsisten. Bahkan mereka baru dibantai kan oleh Dewa United. Tapi ini tim yang gak bisa diprediksi nih performanya. Bisa-bisa nanti mainnya on fire. Walaupun dari segi materi pemain mereka tidak sebaik Persib Bandung. Tapi banyak pemain Persib juga yang akan absen di pertandingan nanti malam. Bahkan yang saya ikutin pemberitaan ini gak tahu benar atau nggak, bahwa Tyrone pun kemungkinan tidak akan turun. Nah ini berat bagi Persib. Walaupun kemungkinan besar David akan turun. Karena sejauh ini Tyrone bukan saja bisa mencetak gol, tapi bisa create chances. Nah yang bisa menjadi kesulitan bagi Persib jika para pemainnya menganggap remeh PSIS Semarang, melihat posisi dari PSIS Semarang yang sekarang berada di zona papan bawah.
Itulah yang selalu saya katakan, yang bisa mengalahkan Persib itu adalah para pemain mereka sendiri. Kalau sampai mereka menganggap remeh tim lawan, apalagi sekarang dengan fakta Persija sudah kalah dan perbedaan poin dengan Dewa United ya lumayan juga 6 poin. Jadi yang harus diwaspadai oleh para pemain Persib di pertandingan nanti malam adalah diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka mainnya santai karena ada kepentingan bagi Persib untuk menjauh. Jadi untuk menjauh, mereka juga harus bermain serius seperti biasanya, tapi juga harus berhati-hati. Jangan sampai bermain all out karena PSIS Semarang juga punya kecepatan di depan. Tapi kualitas pertahanan dari PSIS Semarang kalau yang saya perhatikan tidak begitu baik. Jadi jika para pemain Persib bisa memainkan umpan-umpan kombinasi, membuka pertahanan dari PSIS, lebih banyak coba syuting secara cepat. Artinya dari tepi kotak penalti pada saat mendapatkan kesempatan syuting, mungkin itu bisa menjadi solusi bagi mereka. Tapi tentu pada akhirnya pilihan adalah dari sang pelatih Boyan Hodak yang kita tahu biasa membuat kejutan. Bukan dari starting lineup, tapi dari pemain yang biasa dia mainkan dari bangku cadangan. Dan saya pikir dalam hal ini Persib tentu berada dalam pressure to win, artinya tekanan untuk menang agar mereka nanti bisa punya perbedaan poin yang cukup signifikan sebelum pertandingan penting minggu depan bagi Persija dan juga Persib pada saat mereka bertemu nanti pada tanggal 16 Februari kan. Yang Persija nanti akan menjadi tim tuan rumah yang saya mendapatkan informasi kemungkinan pertandingan akan dimainkan di Stadion Pakansari, pertandingan yang sama untuk pertandingan Dewa United versus Persija semalam. Jadi teman-teman, kita tunggu saja pertandingan nanti malam antara PSIS Semarang versus Persib. Yang feeling saya, pertandingan akan berjalan ketat karena PSIS Semarang juga butuh poin. Sebab mereka juga dekat ke zona degradasi. Kuncinya bagi PSIS, jika mereka ingin mendapatkan poin, mereka harus betul-betul disiplin di tengah. Bukan di pertahanan. Pertahanan memang harus disiplin, bukan saja di pertahanan, tapi di tengah. Karena kreasi Persib itu lebih banyak dimunculkan dari lini tengah. Jika di tengah itu mereka kompak disiplin, akan sulit bagi para pemain Persib untuk menciptakan peluang. Dan bagi Persib, kalau bisa, peluang pertama mereka langsung mencetak gol dan mempertahankan keunggulan tersebut dengan memainkan irama permainan. Jadi kita tunggu pertandingan nanti malam. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.